Halo nakama. Seperti biasa, jumpa lagi dengan Straw Dream. Bagaimana kabar kalian di akhir pekan ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Coba kalian renungkan baik-baik, kenapa Imu sama ini memilih Saint Saturn dari semua guru justru yang muncul di God Valley? Kenapa pulau tersebut dipenuhi dengan banyak emas, buah iblis, dan juga energi aneh yang seolah sangat hidup? Dan apa hubungannya yang ada di God Valley itu dengan kelahiran buah iblis dan senjata kuno dari zaman kerajaan kuno? Kita bahkan melihat tanda-tanda kalau God Valley ini bisa jadi adalah sebuah laboratorium suci dunia zaman dulu. Pusat di mana semua teknologi energi yang hidup dan juga semua keinginan manusia bersatu membentuk sesuatu yang melawan logika, yakni buah iblis yang ada. Dan pertanyaannya sekarang adalah mengapa Imu sama ini menjadikan God Valley ini tempat umpan dari Rox? Dan apakah betul God Valley ini adalah tempat lahirnya para buah iblis? Sumber utama dari semua buah iblis yang ada sekarang? Jadi mari kita bedah satu persatu teori gila ini di chapter 1162 dan di mana kita juga akan menganalisis makna kekuatan Davis sampai rahasia Imu sama yang mungkin saja sudah mati sejak lama tapi masih bisa mengendalikan dunia lewat tubuh manusia lain. Jadi siapkan cemilan kalian beserta dengan kopi hangatnya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah para nakama tarik jangkar kalian dan mari kita berlayar. Dua permulaan dari chapter ini pun diperlihatkan langsung dengan suasana kacau balau yang menggambarkan betapa brutalnya pertempuran di God Valley. Pertarungan pertama yang mencuri perhatian adalah bentrokan antara Garling V. Garland dengan Sebes. Dua sosok yang sama-sama ditutupi dengan misteri tapi jelas memiliki kekuatan yang terlampau sangat luar biasa. Di sisi yang lainnya kita pun melihat Roger dengan ketenangan khasnya memberikan perintah kepada Rilek untuk segera bergerak ke arah barat daya. Roger sangat tahu di arah itu terdapat pasukan marinir dan kemungkinan besar inilah momen di mana mantan Laksamana sebelum era dari Shingoku dan juga Akainu akan muncul ke permukaan. Mungkin termasuk Kong sendiri. Inilah momen yang menandai eskalasi besar di insiden God Valley ini. Para generasi kuat dunia lama dan kekuatan baru akan segera mengubah sejarah dunia dalam tempat yang sama. Kemudian ada juga momen kecil yang penting di mana Shaku Yaku tanpa ingin mengatakan sesuatu kepada Rilek. Namun Rilek ini mengatakan dengan sangat tenang dan mengatakan bahwa dia sudah tahu apa yang akan dikatakannya. Nah, di sini ada dua kemungkinan besar ya. Pertama adalah ini bisa terkait dengan penyakit cinta yakni kondisi emosional yang sering dikaitkan dengan Rilek dan juga Segi di masa lalunya. Kedua, bisa jadi ini berkaitan dengan harta karun misterius seperti buah iblis Nika ataupun buah iblis Yumiami yang mungkin saja sudah menjadi incaran bahkan sejak masa dari Rock dan juga Roger. Jadi apapun maksud sebenarnya interaksi singkat ini memberi kesan bahwa Seki ini juga Rilek sudah mengetahui sesuatu yang sangat penting tentang asal-usul kekuatan besar dalam dunia One Piece pada nantinya. Yap, dan bagian pada chapter 1162 yang menarik lagi adalah kita diperlihatkan sosok misterius yang sangat mirip sekali dengan Marco. Gaya bertarung khasnya dan bahkan sampai tendangan apinya yang mirip gaya Phoenix milik Marco. Tapi jelas ini bukanlah Marco karena jika dihitung berdasarkan timeline-nya, Marco masih berusia sekitar 7 tahun saat di insiden God Valley ini terjadi. Bisa jadi ini adalah pendahulu sebelum dari Marco. Seseorang yang memiliki kemampuan ataupun gaya bertarung yang serupa alias mirip. Mungkin saja bahkan pengguna buah iblis model Phoenix terdahulu sebelum diwariskan atau bereinkarnasi menjadi Tori Nomi model Phoenix yang dimiliki oleh Marco saat ini. Nah, sekarang sangat menarik kita lihat kepercakapan menarik antara Garp dan juga Shingoku. Garp di sini tampak murka melihat kebiadaban para negara langit terhadap manusia di tempat tersebut. Dia pun bertanya kepada Sengoku tentang apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Namun jawaban Sengoku di sini menarik. Bukan jawaban langsung, tapi malah mengatakan ada seseorang seperti Garp yang dulu mempertanyakan hal yang sama, tapi dia telah menghilang dari dunia ini. Jadi kalimat ini pun membuka kemungkinan bahwa sebelum Garp ini pernah ada seorang marinir juga yang idealis yang menentang sistem perburuan manusia pada negara langit seperti layaknya Garp. Sosok ini mungkin bahkan memiliki prinsip moral yang mirip sekali dengan Aokiji, Fujitora, ataupun bahkan Kizaru yang percaya pada keadilan manusiawi yang bertentangan dengan keadilan yang absolut. Kemudian di sini terlihat Sebes yang menyadari adanya kekuatan yang mampu memanipulasi wujud ras atau bahkan hakikat dari seseorang. Nah, sekarang jika kita tarik ke LBF, hanya ada satu sosok yang memiliki kemampuan sebesar itu, yakni Im Sama.
Ini artinya Imsama ini memiliki kekuatan untuk mengubah makhluk dan melalui Saturnus lah yang memantau langsung situasi God Valley saat itu. Ada bahkan momen di mana Imsama ini berbicara langsung dengan Saturnus melalui telepati. Dia menanyakan apakah Rox ini telah terbunuh atau belum. Ini menunjukkan bahwa ia mampu mengamati pertempuran dari jarak yang sangat jauh. Bahkan mempengaruhi tindakannya bahwa tanpa harus hadir secara fisik di sana. Sekarang di sini muncullah teori menarik di mana Garling V. Garland ini mungkin hanyalah perantara menggunakan sihir ataupun energi yang berasal dari Imsama untuk mengubah para kesatria suci menjadi kumpulan para iblis. Bisa jadi juga kekuatan asli ini tetap milik Imsama. Sosok tak berwujud yang bisa meminjamkan kekuatannya pada orang tertentu. Kalimat misterius dari Imsama sebelumnya pun memperkuat teori ini. Tubuh Harald sebagai ganti sebagian umurnya memberi kekuatan yang luar biasa di bawah kendali dari Imsama. Nah, kalimat ini pun terdengar seperti kontrak ataupun perjanjian gelap di mana seseorang memberikan sebagian hidupnya sebagai ganti kekuatannya. Namun pada akhirnya tetap berada di bawah kendali dari Imsama sendiri. Kita juga benar-benar puas melihat kondisi dari Vigar Garling yang mengerikan. Tubuhnya rusak parah dan bahkan segala kekuatan serta status sucinya pun regenerasinya tampak melambat dan tidak sempurna. Penyebabnya tentu jelas serangan langsung dari Rock the Best. Kekuatannya bukan kekuatan yang biasa saat ini. Bukan hanya tentang kekuatan fisiknya tapi tentang energi yang mengguncang jiwa lawannya. Sekarang, bagaimana jika kekuatan dari Rock ini digambarkan bukan berasal dari buah iblis ataupun sihir, melainkan haki raja? Yap, tapi bukan sembarang haki raja, melainkan versi legenda yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di dunia. Jadi, versi legenda ini unik karena berkaitan langsung dengan mimpi dan kebenaran ini. Artinya, semakin seseorang mengetahui kebenaran sejati dunia dan percaya pada mimpinya yang sepenuh hati, maka haki ini pun semakin kuat dan juga mengerikan. Jadi dengan kata lain, haknya bukan saja kekuatan dominasi tapi juga manifestasi dari keyakinan dan kesadaran tertinggi dari seseorang terhadap realitas dari dunia ini. Dan tentu Sebes yang tampaknya tahu lebih banyak hal tentang dunia dan rahasia besar dibalik dibanding dengan siapapun ini pun menjadikan hakinya sebagai kekuatan yang bahkan bisa menembus batas eksistensi merusak bukan cuma tubuhnya saja tapi esensi makhluk itu sendiri. Inilah sebabnya alasan mengapa Garlin meskipun disebut sebagai keturunan suci tidak sepenuhnya bisa menahan kekuatan tersebut. Menariknya adalah siapapun yang memiliki nama Davi, entah sebagai nama keluarga, klan ataupun gelar selalu digambarkan sebagai sosok yang sangat menderita ataupun tersiksa lebih dari siapapun. Nah, bagaimana jika keturunan Devi ini diyakini mengetahui rahasia besar dari Imsama dan bahkan pernah mencuri harta pribadi Imsama yang tak tersentuh? Sesuatu yang mungkin bersifat simbolis seperti energi kehidupan, buah iblis, ataupun bahkan fragmen kekuatan dunia itu sendiri. Yang unik juga adalah Iris ini bukan keturunan Devi sama sekali. Dia tampak juga memiliki darah bangsawan dunia seperti Celestial Dragon atau bahkan mantan anggota Guru Sei yang telah jatuh dari posisinya. Ini bisa saja terjadi. Mungkin saja juga Iris ini mengenal Brook yang mungkin sebagai rekan lamanya di Kesatria Suci terdahulu atau bahkan sebagai salah satu orang yang dulu ikut menyaksikan rahasia tentang Imsama. Sekarang kita melihat pada chapter ini, Roger Pirate mendapatkan emas, perhiasan, dan masih banyak yang lainnya. Godfrey bisa saja adalah bagian dari Sandora. Nama Sandora mengacu pada tanah surgawi yang disebut-sebut dalam legenda sebagai tempat manusia dan juga dewa pernah hidup berdampingan. Jika God Valley ini memang pecahan dari Sandora yang jatuh ke bumi, maka masuk akal mengapa wilayah ini memiliki aura suci dan diperlakukan seperti tempat upacara oleh para naga langit. Ini juga bisa menjelaskan mengapa pulau ini dipenuhi emas dan juga buah aneh. Karena mereka adalah sisa-sisa sumber daya langit yang dulu memberi kehidupan pada dunia kuno. Atau God Valley adalah sumber ataupun pabrik alami bagi buah iblis. Kehadiran banyak sekali buah iblis misterius di area tersebut bukan jadi suatu kebetulan. Ada kemungkinan bahwa tanah di God Valley ini memiliki energi alami atau zat purba yang dapat menumbuhkan buah iblis secara alamiah. Jika ini benar, maka ini menjelaskan kenapa pemerintahan dunia begitu melindungi dan menutupi keberadaan dari pulau ini. Mereka mungkin sudah sangat lama memanen buah-buah itu secara diam-diam untuk menjaga keseimbangan kekuatan dunia ini. Belum lagi Saturnus sendiri menjabat sebagai penguasa pertahanan ilmiah dunia. Ia gurusi satu-satunya yang berfokus pada sains, bioteknologi,
dan senjata hidup. Jadi kalau Gadali ini adalah tempat di mana energi hidup atau sumber daya yang menciptakan buah iblis ditemukan, maka kehadiran sains Saturn di sana sekarang masuk akal. Ia mungkin dikirim oleh Imusama untuk tidak lain untuk mengawasi eksperimen besar-besaran atau bahkan mengamankan senjata kuno yang tersisa di era Voin Sinduri. Deskripsi ini sangat cocok dengan apa yang kita tahu tentang kerajaan kuno. Sebuah peradaban yang memiliki teknologi jauh di atas abad modern sampai bisa menciptakan sesuatu sekelas Pluton, Poseidon, bahkan Uranus. God Valley sendiri bisa jadi adalah salah satu laboratorium utama mereka dulu. Tempat lahirnya teknologi penciptakan energi alami yang kemudian berevolusi menjadi buah ibis. Jadi buah ibis ini adalah interaksi energi hidup dengan teknologi kerajaan gunung. Itulah kenapa setiap buah punya kepribadian dan kenapa ketika seseorang mati kekuatannya pun lahir kembali ke dunia. Ini semua karena tanda PIK energi hidup ataupun jiwa buah tersebut berasal dari sumber primordial di Gadar Bali. Mungkin disebut sebagai buah dunia atau buah Devi. Jadi, kehadiran dari Saturnus di sana bukan untuk bertempur saja, tapi untuk memastikan sumber kekuatan kuno ini tidak jatuh ke tangan dari Rock, Roger, Mao. Sementara di sisi lainnya, Iris yang menyelamatkan anaknya Teach dari serangan para kesatria suci. Mereka ini seperti cerminan takdir. Dua anak yang lahir dari kekacauan yang sama tapi tumbuh di jalan yang berlawanan. Sangs dan juga Teach. Dua kutub berbeda yang berasal dari Tragedic Valley. Namun pada akhirnya benang takdir mereka pun pasti akan saling bertemu kembali. Pertanyaannya sekarang, siapakah yang akan menang ketika dua bayi yang diselamatkan oleh dunia ini akhirnya bertarung? Siapa yang akan bertahan sampai akhir dalam final Segada nanti? Kemudian kita akan tutup pembongkaran chapter ini dengan menganalisis bahwa Imsama ini bukan makhluk biasa seperti manusia atau bahkan dewa, melainkan entitas yang tidak memiliki bentuk fisik maupun jenis kelamin yang jelas. Sekarang bagaimana jika bahwa Imsama ini pada dasarnya adalah tak berwujud? Ini mirip seperti bayangan hidup yang cuma bisa eksis kalau menumpang di tubuh makhluk lain ataupun inang. Itulah sebabnya kita tidak pernah benar-benar melihat wujud asli dari Imsama. Ia selalu muncul pada sosok lain ketika merasuki Gunko ataupun Sains Saturn pada chapter ini. Hal ini juga memperkuat artian kanji Mo yang digunakan untuk Imsama yang menyebut dirinya sendiri. Dalam bahasa Jepang sendiri, salah satu arti Mo menggambarkan kekosongan absolut ataupun tanpa bentuk. Nah, makna ini pun seolah menegaskan bahwa Imsama ini memang bukan entitas yang berwujud, tapi simbol dari kosongnya eksistensi makhluk yang melampaui bentuk dan identitas fisik. Sekarang jika kita hubungkan dengan dialog terakhir dari Rock the Sebes yang menyebut bahwa mereka sedang melawan dunia, kalimat ini juga punya makna yang lebih jauh dari perlawanan terhadap pemerintahan dunia. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Sebes bukanlah dunia sebagai sistem kekuasaannya, tetapi dunia dalam artian entitas hidup yang dikenal sebagai Imsama itu sendiri. Jadi dengan begitu pernyataan ini bukan metafora, melainkan pengakuan bahwa mereka sadar sedang menghadapi sosok dunia yang berwujud kesadaran. Yap. Jadi sekian saja pembongkaran chapter ini dan kita akan bertemu lagi pada teori mendatang selanjutnya. Jadi sekian dari Straw Dream dan turunkan janggar kalian. Mari kita berlayar di dunia One Piece. Yeah.